Jadi bapak rumah tangga pagi harinya tuh ngapain sih? Sini, gue ceritain. Ya, jadi biasanya kalau pagi tuh gue nganterin istri gue ke kantor kan. Saya di rumah aja, istri kerja, saya nyuci baju, masak, ngurusin anak. Pak Enbun, sepertinya sebagian orang di negara kita ini masih kurang terbiasa dengan sistem matriarki ya. Karena kelihatannya, beberapa masih menganggap kalau seorang suami gak lumrah untuk berperan jadi bapak rumah tangga. Belum lagi dinyinyirin sama orang sekitar karena negara kita menganut sistem patriarki pada tatanan masyarakat di dalam segala aspek. Jadi penasaran ya, kira-kira faktor apa yang membuat seorang pasangan akhirnya memilih untuk tukar peran dalam rumah tangga? Gimana cara mereka beradaptasi dengan kondisi itu? Sampai masalah-masalah yang bisa timbul karena bertukar peran dalam rumah tangga. Kita cari jawabannya di Si Paling Bapak yuk! Halo Pak Enbun semuanya, kita ketemu lagi di Si Paling Bapak. Gimana suasana hari ini? Semoga semua selalu dalam mood yang baik. Pasti udah pada penasaran kan, mau bahas apa sih kita hari ini? Oke, kita mau bahas soal peran bapak rumah tangga dan ibu pekerja. Kayaknya bakalan banyak pro and kontranya nih di pembahasan hari ini. Biar gak berasumsi sendiri, mending kita bahas bareng yuk. Pak Enbun, sejak pandemi COVID-19, hampir keseluruhan sistem kerja, termasuk di negara kita ini, mulai menerapkan sistem online dan boleh banget buat kerja dari rumah. Bersyukur pandemi sudah berakhir ya Pak Enbun. Tapi, sistem kerja online dan work from home ternyata masih banyak diterapin sama beberapa perusahaan. Sistem kerja ini juga yang bikin bapak-bapak jadi lebih banyak waktu di rumah. Plusnya, bapak-bapak zaman now jadi banyak yang gak tabu buat ngerjain kerjaan rumah loh Pak Enbun. Malahan ada juga bapak yang ngajak si ibu buat tukeran tugas alias tuker peran rumah tangga. Loh, bingung ya? Emang ada yang begini? Ternyata ada loh Pak Enbun. Salah satunya Bapak Faisal ini. Ya sama kayak ibu-ibu rumah tangga yang punya newborn pada umumnya. Abis si bunda berangkat ke kantor, bapak kelonin si Debay. Sekalian, Pak Faisal juga ikut tidur kan, Pak? Hehehehe. Tapi jangan salah loh, Pak. Suami yang mau terlibat langsung dalam urusan domestik justru jadi nilai plus banyak banget. Dijamin si ibu makin cinta sama si bapak. Hahaha. Ibu diizinin buat berkarir, anak keurus dengan baik, kondisi rumah tangga dijamin stabil dan bahagia loh Pak Enbun. Coba nih lihat Bapak Adi Arya yang lagi bantu istri yang diharuskan buat shift malam. Eits. Postingan ini mengandung banyak nyinyiran netizen nih. Pasti banyak yang mempertanyakan, kenapa si ibu dikasih izin buat shift malam? Terus Pak Adi kenapa nggak kerja? Iya kan? Tuh kan, abis deh tuh Pak Adi diserang ibu-ibu. Sabar ibu-ibu. Mungkin mereka punya kesepakatan di dalam rumah tangganya buat switch peran nih. Nggak boleh judge orang ya. Karena apa Pak Enbun? Karena Bapak Adi itu gak cuman santai-santai slay aja di rumah selama si ibu kerja. Terus ngapain dong Pak selama si ibu kerja? Kasih paham Pak Adi, hahaha. Bapak rumah tangga
apa coba nih si bapak? Hehehe. Semua pekerjaan rumah dikerjain, dan semua sudut rumah juga dijangkau sama Bapak Adi. Keren, Pak. Gimana sih ibu gak makin cinta sama Pak Adi nih kalau begini rajinnya? Hehehe. Tapi, emang masih kurang capek ya, Pak? Bapak Adi menutup sesi kegiatan sebagai bapak rumah tangga dengan workout simple tuh, Pak En Bun. Keren. Ini baru namanya life balance. Mirip-mirip sama Bapak Adi. Ada Bapak seruling senja, si bapak rumah tangga sejati. Lihat aja tuh Pak En Bun, pagi-pagi si ibu udah pamit mau berangkat kerja ke si bapak. Eits, gak ada tuh, abis istri berangkat kerja malah rebah-rebahan. Bapak seruling senja langsung gercep ngerjain segala kerjaan rumah. Widih, keren Pak, sekeren namanya, hehehe. Si ibu pulang kerja, rumah rapi, keharmonisan rumah tangga terjaga dengan baik. Ini baru marriage goals. Status bapak rumah tangga memang belum lazim di beberapa negara, termasuk negara kita ya Pak En Bun. Soalnya, image laki-laki yang harus bekerja di luar rumah, bukannya ngurusin anak atau ngerjain kerjaan rumah. Jadi stigma yang sudah nempel banget di kehidupan. Tapi pastinya, buat bapak-bapak, menjalani peran sebagai bapak rumah tangga juga pasti bukan hal yang mudah ya Pak En Bun. Makanya, bapak rumah tangga yang punya akun TikTok suka gaya sampai curhat sama followersnya di TikTok ini. Kehidupanmu gimana Lur? Kayak saya enggak. Saya di rumah aja, istri kerja, saya nyuci baju, masak, ngurusin anak. Bener-bener hidup kayak dunia terbalik. Pak, sedih amat kayaknya, hehehe. Tapi harusnya itu udah ada komitmen ya sama si ibu buat tukeran peran. Biar gak ngerasa sendiri, bapak suka gaya malah ngajakin para bapak rumah tangga buat bikin grup WA tuh. Tulis di kolom komentar jika kita senasib dan seperjuangan. Kalau perlu sih bikin grup WA dengan judul kelompok orang dunia terbalik. Tuh Pak, yang senasib sama bapak suka gaya, langsung aja gabung grup WA-nya, biar bisa tertawa dan sambat bersama teman senasib. Hehehe. Tapi ternyata, jadi bapak rumah tangga nggak seburuk stigma yang muncul selama ini loh Pak En Bun. Buktinya, salah satu bapak di paguyuban penghilang penat yang ada di TikTok mengupload momen asyiknya yang lagi masak buat sekeluarga sambil denger lagu dan joget-joget tipis. Hehehe. Wih, asik banget ya liatnya. Hehehe. Tuh kan, kalau dijalanin dengan happy, jadi bapak rumah tangga itu asyik juga kan? Hehehe. Image wanita karir yang dibarengin sama bapak rumah tangga masih susah diterima sama beberapa kalangan. Tapi ternyata itu nggak berlaku di Korea Selatan loh Pak En Bun. Di Korea Selatan, bapak rumah tangga udah bukan satu fenomena yang asing dilihat. Peran bapak rumah tangga juga jadi fenomena baru yang lagi marak banget di Korea. Melansir dari The Korea Herald, ternyata di Korea Selatan, jumlah laki-laki yang tidak aktif secara ekonomi itu banyak banget Pak En Bun. Menurut data statistik Korea, jumlahnya mencapai 16.000 orang. Dan mereka yang gak aktif secara ekonomi ini, rata-rata mutusin buat ambil alih peran wanita, buat handle anak dan kerjaan rumah tangga. Dan ternyata, pasangan YouTuber Tara and Woni juga pernah coba bertukar peran urusan domestik tuh. Buat yang belum tahu, Oma Tara ini asli orang Indonesia yang menikah dengan Appa Woni yang asli orang Korea Selatan. Mereka saat ini memilih buat tinggal di Korea. Oma Tara sama Appa Woni sering banget share keseruan mereka di Korea bareng sama anak-anaknya. Nah, di salah satu kontennya, Oma Tara sama Appa Woni mencoba buat tukeran peran, alias Appa Woni ngerasain jadi Oma Tara yang handle seisi rumah. Appa Woni benar-benar kerjain semuanya, mulai dari cuci piring kotor, sampai masak buat makan berdua sama Oma Tara.
Oma Tara mandorin aja ya. Ternyata, Apa Woni jago banget buat ngerjain kerjaan rumah ya Pak En Bun. Apalagi bagian masak-masaknya. Lihat tuh, kita cuma dapat ngilernya aja ya Pak En Bun. Pak En Bun, penasaran kan faktor apa yang mendasari para bapak-bapak mengambil peran bapak rumah tangga? Dan masalah rumah tangga apa yang bakalan muncul ketika suami istri bertukar peran? Kita bahas setelah jeda commercial break ya. Jangan kemana-mana, tetap di Si Paling Bapak. Kembali lagi di Si Paling Bapak. Di segmen sebelumnya, kita udah lihat kegiatan-kegiatan para bapak rumah tangga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, di zaman sekarang udah banyak banget ya Pak En Bun. Bapak-bapak yang mulai melakukan pekerjaan rumah untuk meringankan beban sang istri. Tapi sebenarnya, faktor pemicu para pasangan menikah untuk bertukar peran ini apa ya Pak En Bun? Ternyata, berdasarkan penelitian dari seorang mahasiswa psikologi, pemahaman soal bapak yang harus bekerja dan ibu yang harus mengelola rumah itu cuma jadi stigma di era sekarang, Pak En Bun. Karena wanita di zaman now banyak banget yang udah terlampau mandiri, sampai-sampai merasa kalau kehadiran sosok laki-laki di kehidupannya dianggap nggak terlalu penting. Waduh, kalau faktornya begini, emang nggak bahaya, tah? Tapi nggak jarang juga seorang suami yang dalam tanda kutip terpaksa untuk menjadi bapak rumah tangga full. Biasanya, ini karena bapak sudah berhenti dari pekerjaannya dan sedang dalam masa nyari kerja baru. Atau memutuskan buat kerja freelance yang masih bisa dikerjain dari mana aja, termasuk di rumah. Pak En Bun, pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kalau bertukar peran kayak gitu, emang gak jadi banyak konflik internal ya? Atau jadi banyak sensitivitas yang muncul, bener gak? Tapi ternyata Pak En Bun, jadi bapak rumah tangga, itu banyak kelebihannya loh. Apa tuh kelebihannya? Sini aku kasih tahu. Hehehe. Jadi bapak rumah tangga yang handle seluruh isi rumah, termasuk ngurusin anak-anak, bapak bisa pegang peran penting terhadap pola asuh anak-anak. Jadi, bapak gak perlu lagi tanya perkembangan anak lewat si ibu. Dan bagusnya, anak-anak gak akan merasa kekurangan waktu bersama si bapak. Dan yang udah pasti banget, bikin si ibu makin cinta sama si bapak. Hehehe. Gimana gak makin cinta? Udah ngedukung istrinya berkarir, anak-anak dihandle dengan baik, rumah juga aman terkendali. Ini baru namanya suami green flag. Hahaha. Tapi, buat bapak-bapak yang harus menjadi bapak rumah tangga, pasti ini juga bukan hal yang mudah dong ya. Pasti di awal ada banget tuh struggle-nya. Kira-kira gambarannya kayak video yang di-share sama yang punya akun TikTok, Mbak Hesti Cakep. Si bapak pakai nantangin sih, ngurus rumah dan anak, ada mumet dikit, gak ngaruh ya pak, hehehe. Gak sedikit juga bapak-bapak yang rela menyandang status bapak rumah tangga karena demi mendukung karir sang istri. Karir yang dimaksud juga gak cuma dalam hal pekerjaan. Ada juga bapak yang rela ngegantiin peran sang istri di rumah dan dukung istrinya buat lanjutin pendidikan ke luar negeri. Contohnya, Mama Nadia Atmaji nih Pak En Bun. Mama Nadia baru aja nyelesain kuliah S2-nya di London. Tapi, selama proses kuliah, Ibu Nadia harus ninggalin Bapak Bisma sama putri cantiknya Ayana. Pasti berat banget ya Mama Nad, ngejalanin hari-hari tanpa suami dan anak. Gara-gara keputusan besarnya ini, Mama Nadia nggak jarang juga dapat komen yang lumayan ngejatohin di media sosialnya. Beberapa ada yang bilang, Mama Nadia egois karena milih buat sekolah di luar negeri dan harus ninggalin keluarga. Tapi semuanya dibantah sama Mama Nad. Di caption salah satu postingan Instagramnya, Mama Nadia cerita
Dalam hal ini, nggak ada lagi soal saing-bersaing. Apalagi antara suami dan istri. Justru, Mama Nadia jauh-jauh lanjutin pendidikan ke London demi kehidupan keluarga yang lebih bahagia. Walaupun Papa Bisma harus menjalani peran sebagai bapak rumah tangga selama Mama Nadia di London, nggak bikin Mama Nadia hilang respect atau malah mengecilkan Papa Bisma. Yang ada, Mama Nadia malah makin sayang banget sama Papa Bisma. Hehehe, emang top banget ya Mama Nadia ini, Pak En Bun. Nggak cuman sukses ngejar karir, Mama Nadia juga sukses jadi istri dan ibu yang baik. Sayangnya, komentar kurang enak tuh gak cuman sampai situ aja Pak En Bun. Lagi-lagi, Mama Nadia dapetin komen nyinyir dari netizen. Aduh netizen, gak semuanya harus dikomen dong. Setelah dibilang egois karena ninggalin anak dan suami, ada lagi yang komen kalau kemungkinan buat saling selingkuh itu ada banget. Aduh netizen, gak boleh negatif thinking deh. Diketawain tuh sama Mama Nadia. Keren banget ya Pak En Bun pasangan ini. Terpisah jarak ribuan kilometer sama pasangan, gak bikin Mama Nadia punya pikiran buat selingkuh sedikit pun. Yang ada, Mama Nadia sama Papa Bisma malah lebih bisa menghargai satu sama lain. Jadi netizen, Pak En Bun, jangan negatif thinking lagi ya. Hehehe. Pak En Bun, menjaga kepercayaan dan kesetiaan pasangan dalam rumah tangga emang super duper penting ya. Perlu tips-tips khusus untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama ketika lagi LDM. Nah, di adona.id punya tipsnya nih buat Pak En Bun yang lagi nonton. Disimak ya. Belakangan isu perselingkuhan emang lagi rame banget ya di Azens, tapi aku punya cara sederhana untuk menghindari perselingkuhan menurut psikolog. Daripada mengancam hingga memohon pasangan untuk selalu ada buat kita, lebih efektif kalau kita mempertahankan pasangan dengan menghargai juga menunjukkan kesetiaan dan cinta ke mereka. Meski efektif, menurut psikolog Jovita Maria Feliana MPSI menyebutkan kalau cara ini belum tentu 100% berhasil karena nggak semua hubungan yang sudah rusak masih bisa diselamatkan. Seenggaknya berusaha dulu lah ya daripada diam aja. Ini bisa dari love language yang dimiliki pasangan. Apakah dengan pelukan, pujian, memberi hadiah, quality time, atau act of service. Kalian bisa komunikasikan hal ini pada pasanganmu. Lalu kamu juga bisa menghargai pasanganmu. Terdengar sepele, tapi efeknya bisa membuat pasangan bahagia, lebih setia, dan meminimalkan pertengkaran loh. Ada juga tips dari Bapak Indra Novelli. Sebagai konselor pernikahan, pasti Bapak Indra punya tips yang gak kalah ampuh supaya hubungan LDM terhindar dari perselingkuhan. Disimak ya Pak En Bun. Bisa jadi yang di rumah pengen banget tahu aktivitas pasangannya di sana tuh ngapain aja gitu loh. Bahwa aku nanya itu bukan nggak percaya, tapi aku butuh terlibat. Aku pengen tahu, aku ingin bisa ikut merasakan di sana. Jadi PR pertama, nyamain bahasa sendiri itu juga butuh kerja keras gitu loh. Kebutuhan berikutnya apa lagi? Pada 5 bahasa cinta, coba. Kalau bahasa cinta pasangannya adalah kata-kata pendukung, kata-kata pujian. Bisa nggak saat sedang chatting via WhatsApp atau lagi video call, itu secara sengaja diberikan kepada pasangannya. Jangan tiap chatting, tiap video call, isinya apa? Masalah. Kalaupun memang itu real masalahnya, apakah pasangannya sudah tahu bagaimana cara merespon dengan cara yang enak? Jangan sampai di sini lagi pengen curhat, yang di sana nanggepinnya bikin bete. Ya, jadi penting banget masing-masing pihak sadar diri nih. Bahwa perlu effort yang jauh lebih keras dibandingkan mereka yang tidak long distance marriage. Nah, itu dia Pak En Bun, pembahasan kita tentang peran Bapak, yang saat ini mulai banyak yang menyandang status Bapak rumah tangga. Ada yang nggak full jadi Bapak rumah tangga, karena dibarengin dengan kerja sistem online. Ada juga yang full Bapak rumah tangga, demi ngedukung cita-cita sang istri, mengejar karirnya. Keputusan buat bertukar peran kayak gitu, sebenarnya nggak ada yang salah atau benar ya Pak En Bun. Semuanya cuma perlu didiskusikan secara baik-baik dengan pasangan, biar dapat kesepakatan yang terbaik juga. Pak En Bun, sayang banget waktu perjumpaan kita hari ini sudah habis. Jangan sedih ya, kita bakalan ketemu lagi di episode-episode Si Paling Bapak lainnya. Pastinya dengan tema-tema lain yang nggak kalah menarik dan bikin penasaran Pak En Bun yang nonton. Hehehe. See you next episode, Pak En Bun. Bye!